Halo geng, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya, tidak kekurangan suatu apapun, dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan semua urusannya. Bagi yang sakit, semoga cepat sembuh guys. Kali ini kita mau melakukan penyampaian sehari sebelum kita lakukan pindah tanam guys ya, atau sehari sebelum di Daud. Nah ini wajib kita semprot dengan insektisida guys ya, jangan yang sistemik ya, bebas kalau mereknya ya, mereknya bebas, tapi kalau Mimin ini seneng pakai manuver guys. Nah itu karena sudah terbukti ya guys ya, kemarin alhamdulillah bebas dari sundep. Untuk takarannya bisa satu guys ya, satu tutup botol itu biar nanti nggak gosong ya, kayak gitu. Satu tutup botol untuk setengah tangki atau satu tangki bebas guys ya, setengah biasanya. Kalau untuk setengah tangki ya bisa setengah tutup botol juga nggak apa-apa guys ya, karena bibitnya itu kan lahannya sempit guys, kecil, jadi nggak perlu banyak-banyak gitu. Terus setelah kita lakukan penyampaian, nanti kita juga lakukan penyemprotan atau penyampaian dengan menggunakan ini guys ya, herbisida atau racun rumput untuk di pematang sawahnya, jangan di semayannya guys ya, mati nanti semayannya. Kita semprot pakai herbisida pematang sawahnya, biar nanti kalau kita sudah tanam, pematang sawahnya kita itu bersih guys ya. Nah kayak gitu. Untuk takarannya biasanya satu tutup botol itu, kalau yang pilar tadi satu tutup itu untuk satu tangki guys ya, biasanya sudah mati rumputnya. Tapi kalau kelebihannya dari pilar itu, dia bukan ini guys ya, bukan obat bakar ya, jadi nggak langsung begitu kita semprot nanti siang langsung gosong, itu enggak, dia bertahap guys, tapi dia mati sampai akarnya kayak gitu. Nah kalau pilar, kalau obat bakar kan langsung ke atasnya aja yang mati kayak gitu. Jadi begitu kita spray langsung siangnya mati kayak gitu, enggak instan guys ya. Tapi kadang-kadang rumputnya masih tumbuh lagi karena akarnya hidup guys ya, kayak gitu. Cuman kalau yang pilar kelebihannya sampai ke akar, dia biasanya mati. Nah itu kan sudah mulai panjang guys ya rumputnya di pematang ya. Nah itu perlu kita spray dengan herbisida. Nah untuk semaiannya ini kita nih sudah satu kali ya, cuman satu kali untuk melakukan pemupukan di hari ke-7 kemarin. Itu sebenarnya Mimin rencananya 2 kali di hari ke-15, tapi di hari ke-15 nya itu Mimin lupa jadi nggak dipupuk guys ya, cuman di hari ke-7. Jadi kalau misalnya sobat tuh mau memupuknya cuman sekali juga, harinya jangan di hari ke-7 guys ya, karena kalau di hari ke-7 nanti setelah 19 atau 20 hari itu biasanya semaiannya agak kuning kayak gitu guys. Nah jadi yang pasnya itu di hari ke 11 atau 12 lah kayak gitu, kalau misalnya mau sekali ya, sekali pemupukan. Kalau dua ya di hari ke-7 dan hari 15, baru nanti semaiannya itu bisa hijau kayak gitu guys. Punya kita ini agak kuning guys ya, karena pemupukannya sekali di hari ke-7 kemarin. Nah ini tapi alhamdulillah guys ya, bebas penyakit guys ya. Untuk semaiannya nggak terlihat sundepnya sama sekali. Kemarin juga sudah di Daud, dan waktu di Daud itu juga nggak kelihatan bibit-bibit sundepnya guys ya. Kalau biasanya kalau ada kan kelihatan kayak itu, ada yang kering di pucuk atas itu Pak. Nah kini kemarin nggak ada, cuman kalau yang daun yang di bawah itu ya ada, cuman itu kan daun yang ini ya, ganti ya, bergantian ke daun kayak gitu. Nah bukan sundep. Nah ini yang cibatunya juga alhamdulillah bebas penyakit guys ya, cuman nggak tahu nih dapat berapa ini ya, nanti setelah di Daud ya. Lupa Mimin dapat berapa ya kemarin ya, setelah di Daud ya. Kalau enggak 12 itu 13 guys. Nah nanti kalau dapatnya bibit berapa Mimin nggak tahu guys ya, kita tunggu saja nanti. Kalau misalnya sudah waktunya panen, nah kita buat bibit untuk kita mau gunakan untuk periode tanam ke ini guys, ketiga ya, semester ketiga atau konyolan istilahnya. Kita nanti rencana mau nanam cibatu semua guys, kita mau lihat kayak apa. Cuman kalau misalnya yang 13 pocong ini kemarin
jelek ya nanti nggak kita tanam guys, kayak gitu ya. Kita lihat dulu prosesnya ini nanti seperti apa hasilnya, kayak gitu. Untuk yang Cibatu 06 kita bandingkan antara Cibatu 06 dan juga Inpari 32. Kemarin itu sebenarnya agak ini juga guys ya, Mimin agak ada kesalahan juga waktu banjari, istilahnya waktu banjari itu sudah Mimin susun guys, sudah lurus, tapi waktu nanam itu lupa Mimin pesan sama yang tukang tanam itu kalau bibitnya itu harus dipisah, itu Mimin lupa, jadi mungkin sama yang nanam dikira sama, jadi asal pindah-pindah nancep aja gitu guys. Nggak jadi, nggak tahu deh nanti jadinya kayak gimana nanamnya ya. Padahal kemarin sudah Mimin pilihin yang di pinggir yang ini ya, apa namanya, istilahnya tuh lumpurnya dalam guys, jadi lumpurnya dalam mudah-mudahan nggak roboh ya, kayak gitu. Kalau yang Inpari kan rentan roboh guys, makanya kalau yang dalam itu biasanya pasti roboh kayak gitu, makanya dipilihin yang Cibatu kemarin biar mudah-mudahan nggak roboh kayak gitu. Untuk bibitnya kayak gini guys ya penampakannya guys ya, meskipun kemarin sempat diganggu tikus, tapi alhamdulillah ini tumbuhnya masih rapet banget malah guys ya, kerapetan sebenarnya ini. Misalnya nanti apa periode nanti mau Mimin panjangin lagi ini lahannya, ini sisa guys sebenarnya untuk sawah 1/4 kurang dikit ini sisa. Kalau dapat pocongannya atau iketannya itu dapat 100 guys ya, 100 lebih, 104 atau 100 berapa kemarin. Nah itu yang ditanam itu sekitar 100, itu nggak wajar sih guys. Kalau 1/4 tuh biasanya normalnya 100 ya, normal 100 itu sudah normal, jaraknya sekitar 1 jengkal ya, 1 jengkal tangan itu biasanya itu sudah normal 100 habisnya. Cuman kalau Mimin kemarin ini 100 untuk lahan yang kurang dari 1/4 yaitu luar biasa, itu sudah rapet banget guys nanamnya. Cuman ya mau gimana lagi, karena mama tuh requestnya kayak gitu guys, dihabisin semua ini bibitnya ya, kita habisin guys kayak gitu ya. Hasilnya nanti nggak tahu. Kalau kelemahannya ini guys ya, kemungkinan kita harus sering melakukan penyempraian, pengendalian hama itu harus sering, karena kalau enggak rapet itu lebih rentan kena penyakit kayak gitu ya. Cuman kalau nggak rapet atau renggang-renggang itu biasanya anakannya banyak, kadang juga dapatnya kurang meskipun anakannya banyak, kadangnya kayak itu guys, karena sudah pernah bandingin ya, nanamnya renggang-renggang sama nanamnya rapat itu hasilnya masih banyakan yang rapat kayak gitu guys. Meskipun anakannya yang banyak ya, yang renggang ya, tetap hasilnya beda guys. Nah kayak gitu. Nah ini penampakannya setelah umur 4 hari setelah ditanam guys ya. Ini Cibatu yang sebelah sini, cuman nggak tahu kalau dicampur-campur, kemarin lupa pesen ya kemarin. Nah ini kayak begini penampakannya, rapet banget guys nanamnya. Cuman nggak apa-apa ya, mudah-mudahan aman kayak gitu aja. Nah yang sebelah sana itu Inpari 32. Nanti kita bandingkan perkembangannya guys ya, setelah 100 atau 90-an hari nanti di hasilnya. Jangan lupa tonton terus videonya guys. Oh iya, ini untuk airnya biasanya ini guys ya, kalau di awal tanam kayak gini usahakan agak dikeringin kayak gitu ya, biar kalau kata orang-orang tuh, orang-orang tua ya, orang-orang yang biasanya wah itu biar anakannya banyak kayak gitu. Kalau misalnya nggak dikeringin tuh biasanya rentan, yang pertama asam-asaman, yang kedua anakannya dikit kayak gitu guys, kalau yang digendangin air terus. Apalagi lahan kita ini dalam ininya lumpurnya guys kayak gitu, jadi nyemek kayak gini aja sudah sip kayak gitu lah guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sekali lagi Mimin ucapkan matur nuwun.